Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1027 sudah rilis versi lokalisasinya. Yap, itu artinya Mimin telat upload. Karena ada 1-2 hal yang harus Mimin selesaikan terlebih dahulu. Jadi Mimin meminta maaf pada kalian semua. Dan terima kasih kepada para nakama opler pecinta buah-buahan segar yang masih tetap setia menonton channel Luknut ini. Oke, lancrotkan. One Piece Chapter 1027 mendapatkan judul Danger Beyond Imagination, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti mara bahaya yang melampaui imajinasi. One Piece Chapter 1027 mendapatkan jatah cover page, di mana kali ini Oda menggambarkan Goldie Roger yang berlari dari kejaran seekor singa yang terlihat sedang menangis. Ternyata Roger telah membuat mural di wajah singa tersebut ketika dia tengah tertidur. Di sisi belakang, terlihat Jackie dan Buggy yang tengah berada di pucuk sebuah pohon karena mereka ketakutan dengan kemarahan singa tersebut. One Piece Chapter 1027 diawali dengan memperlihatkan si Koceng Oren Barbar Nekomamushi yang saat ini telah kembali ke mode normalnya dengan cara menutupi matanya dari pancaran cahaya rembulan. Perorin si permen Yosan terlihat sedang rebahan di atas tanah setelah dicakar-cakar oleh Nekomamushi pada chapter sebelumnya. Carrot pun datang menghampiri Nekomamushi dan langsung memeluknya, sedangkan Wanda terlihat sedang berjalan ke arah mereka berdua. Nekomamushi mewanti-wanti Carrot dan Wanda agar tidak berubah ke dalam wujud sulong tanpa sengaja. Dia pun heran mengapa rembulan bisa tiba-tiba terlihat lagi di atas langit. Terlihat awan-awan yang berada di sekitar Onigashima terus saja pergi menjauh dari sana. Yamato dan Momonosuke pun kembali melihat ke arah Luffy serta Kaido yang sedang bertatap muka setelah benturan haki barusan. "Aku membacanya di jurnal perjalanan milik Oden," ucap Yamete, di mana saat Roger dan Shirohige bertarung, langit juga terbelah menjadi dua. Dampak dari benturan antara Luffy dan Kaido sangatlah dahsyat, bahkan sampai mengguncang seisi pulau dan terlihat bebatuan yang runtuh di dalam kastil milik Kaido. Tiba-tiba darah mulai mengencerit di kepala Yamete. Remeh haki ya. Meskipun aku mencoba untuk menahannya, namun hal itu tidaklah mungkin untuk dapat menahan seluruh kekuatan tersebut sepenuhnya, ujar Yamato. Luffy meminta Yamato untuk pergi membantu Momonosuke yang saat ini sedang berada di tepian pulau Onigashima. Dia tak bisa melompat karena dia belum mengetahui bagaimana caranya untuk terbang. Yamato pun melompat ke atas kepala naga mesum Momo dan berkata padanya jika dia akan membantu dirinya. Melihat mereka berdua akan kabur, Kaido pun pergi ke arah mereka. "Oi, Yamato, Momonosuke, kalian pikir kemana kalian akan pergi, hah?" teriak Kaido. Momo sangat ketakutan ketika melihat Kaido mengejarnya. Lalu dia mengingat kembali saat-saat terakhir ketika dia bersama dengan Kinemon sesaat sebelum dia digeprek oleh Kaido. Di mana waktu itu Momo meminta bantuan Kinemon untuk melindunginya dari Kaido. Karena terlalu lama menghalu, Momo tak sadar jika Kaido saat ini telah berada di dekatnya. Namun alhamdulillahnya, Yamato berhasil menahan terjangan dari Kaido tersebut. Dari arah belakang, Luffy memanjangkan kakinya dan melilit leher Kaido agar dia tak bisa bergerak lagi secara leluasa. "Yamao!" teriak Luffy. "Siap, aku mengerti. Kau ingin bertarung sendirian kan?" jawab Yamato. "Yes!" Luffy membalasnya dengan tersenyum. Momonosuke akhirnya terjatuh dari atas pulau sambil berteriak ketakutan. Aku akan mati!" teriak Momo. Yamato mulai menenangkan Momo. "Momonomesum-kun, remas awannya." "Hah? Remas?" ucap Momo kebingungan. Yamato kembali melanjutkan perkataannya. "Ya, naga memang tak bisa terbang. Buatlah awan dan remaslah awan tersebut." Setelah Yamato mengatakan hal tersebut, terlihat Momonosuke yang membuat sebuah awan dan meremasnya dengan kuat, lalu menggerakkan tubuh naga raksasanya. Yamato kemudian menginstruksikan Momo agar berjalan di atas udara, dan hal itulah yang dilakukan oleh seekor naga. "Aku terbang!" ucap Momo girang. Yamato menambahkan jika awan tersebut dinamakan awan panas, atau dalam kearifan lokal disebut juga dengan wedus gembel. Tiba-tiba beberapa batuan jatuh dari dasar pulau Onigashima. Yamato berhasil menghancurkannya dengan mudah, akan tetapi semakin banyak bebatuan yang terjatuh dari pulau tersebut. Yamato mengatakan jika pulau Onigashima mulai runtuh, bahkan Yamato tak mempercayainya, karena itu artinya kekuatan dari seekor Kaido melemah, yang membuat wedus gembel miliknya menjadi tidak stabil.
Momonosuke berkata jika hal tersebut sangatlah berbahaya. Dia mencoba menahan bagian bawah pulau Onigashima menggunakan kepalanya, namun hal tersebut sia-sia. Momonosuke tak akan membiarkan benda jahanam tersebut mencapai ibu kota bunga. Yamato pun berkata pada Momo jika semua itu akan berakhir sia-sia. Dia tak akan bisa menghentikan Onigashima dengan cara konyol seperti itu. Apalagi saat ini mereka sudah tak memiliki banyak waktu, karena pulau Onigashima akan tiba 5 menit lagi. Mereka berdua melihat ke arah Onigashima sambil berpikir apa yang harus mereka lakukan, dan Yamato pun mulai kembali mengoceh. Satu-satunya cara untuk menghentikan Onigashima adalah dengan menahannya menggunakan awan panas yang lebih kuat lagi. Gile Luto. Aku tak bisa membuat yang seperti itu. Bahkan aku tak memiliki kekuatan yang sama dengan Kaido, ucap Momo. Yamato mengatakan jika Momo harus bisa melakukannya, karena situasinya saat ini lebih buruk dari apa yang dibayangkan. Jika Onigashima mendarat seperti apa yang direncanakan oleh Kaido, maka akan banyak sekali korban di ibu kota bunga. Namun hal yang lebih buruk lagi akan terjadi jika Kaido berhasil dikalahkan. Wedus gembelnya akan menghilang, dan Onigashima akan terjatuh sebelum sampai ke ibu kota bunga. Namun, di dalam Onigashima berisikan banyak senjata api dan bubuk mesiu. Itu artinya pulau tersebut sama saja dengan sebuah bom raksasa. Jika Onigashima jatuh, maka musuh ataupun kawan semuanya akan binasa. Momo kaget mendengarnya. Secepatnya kita harus memberitahu Luffy, kata Momo. Bakayaro. Kepala Momo pun digeprek oleh Yamato menggunakan kanebo kering miliknya. Luffy punggungnya sudah berat. Jika kau tambahkan beban lagi, maka encoklah punggungnya. Saat ini dia sedang melawan seekor Kaido sendirian, dan diperlihatkan Luffy dan Kaido yang sedang bersiap-siap dengan serangan mereka selanjutnya. Yamato kembali melanjutkan ujangannya. Kita tak akan bisa mengalahkan Kaido tanpa Luffy. Jadi, kita tak bisa menambah kekhawatirannya. Kau harus menghentikan ini dengan kekuatanmu, Momo. Shin kemudian berpindah ke panggung utama kastil milik Kaido. Terlihat King menyerang secara membabi buta menggunakan tebasan angin ke arah siapapun, tak peduli itu kawan ataupun lawan. Zoro juga terkena serangan tersebut. Meskipun dia menahannya dengan pedang, dia tetap terpental karena serangan tersebut memang benar-benar kuat. Akhirnya King masuk ke dalam mode hybridnya. Badannya masih berupa badan manusia, namun tangannya berubah menjadi sayap Pteranodon, dan terdapat punuk Pteranodon di atas kepalanya. Di sisi lain, Zoro terlihat terlempar sangat jauh sampai menembus beberapa dinding koridor pada panggung utama kastil. Franky berada di tempat tersebut. Dia berhasil menangkap Zoro dan memberhentikan penerbangannya. Zoro berkata jika King sangatlah kuat. Franky pun menawarkan bansos pada Zoro, namun dia menolaknya dan berkata jika dia baik-baik saja. Berpindah ke panggung utama, Queen terlihat kesal pada King. Kampret kau, King. Berhentilah gerasak-gerusuk. Kau hampir saja memotong bokongku. Oh, seharusnya aku memotong lehermu tadi, kata King. Oi, janco, jawab Queen kesal. Tapak kroconya Kaido menjelaskan mengapa King menjadi sangat marah. Si Sontoloyo Zoro, dia mencoba menghancurkan topeng milik King. Wajar saja jika dia menjadi sangat marah. Pasalnya tak ada satu orang pun yang pernah melihat wajah dari King di balik topeng itu. Tiba-tiba King sudah berada di dekat Zoro dan Franky. Sebelumnya Zoro telah berhasil memotong salah satu tanduk yang ada di topengnya, tepatnya tanduk yang ada di sebelah kiri. Zoro kemudian meminta Franky untuk pergi menjauh. King melompat dan terbang dengan kecepatan tinggi ke arah Zoro, dan dia menggunakan teknik baru yang dinamakan Tankyudon. Zoro tak tinggal diam. Dia mencoba bertahan dengan menggunakan teknik Santoryu, Ui, Tora, Garing. Zoro berhasil menghentikan terjangan dari King, dan serangannya bahkan berhasil mengenai kepala dari King. Namun serangan King sangatlah kuat, dan Zoro kembali terlempar. Kali ini dia menabrak beberapa dinding, dan akhirnya Zoro terpental sampai nyaris keluar pulau Onigashima. Tak hanya itu, Zoro bahkan sampai mengenceritkan darah dari mulutnya. King tak berhenti, dia kembali menyerang Zoro, di mana kali ini Zoro benar-benar terlempar keluar pulau. Namun Zoro mampu bereaksi dengan cepat, dan walhasil mampu kembali ke pulau menggunakan teknik baru bernama Nitoryu Clear Lens, di mana dia memutar-mutar pedangnya seperti sebuah baling-baling. Zoro kemudian melakukan request pada King. Jika dia ingin membunuhnya, sebaiknya gunakan pedang miliknya. Jika tidak, Zoro tak akan pernah memaafkan King.
King membalas perkataan Zoro jika dia juga tak akan memaafkannya. Ternyata, serangan tora garing milik Zoro berhasil menghancurkan sebagian kecil dari topeng milik King. King ternyata memiliki rambut berwarna cerah yang disisir ke arah belakang, serta terdapat ukiran tato di atas mata kirinya. Yap, akhirnya kita sampai di penghujung One Piece chapter 1027. Dan kali ini Oda tak memberikan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yos nakama, itulah video review untuk One Piece chapter 1027. Dan jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.